Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan juga mensimulasikan salah satu inovasi teknologi yang digunakan untuk mereduksi getaran gempa pada sebuah bangunan. Inovasi yang akan kami gunakan yaitu Shape Memory Alloy atau yang biasa disingkat dengan SMA yang akan dipadukan dengan sistem bracing. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama, saya atas nama Andi Fatima Dwi Azhara dengan akhiran NIM 053. Saya atas nama Iswana dengan akhiran NIM 074. Saya atas nama Rizky Aulia Syamsik dengan akhiran NIM 034. Dan beberapa teman kami yang lain. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zikran dengan NIM D05123141. Perkenalkan saya Don dengan NIM D0512316060. Perkenalkan nama saya Naufal Muzakir Ridwan dengan NIM D05121048. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Shape Memory Alloy. Jadi Shape Memory Alloy adalah salah satu jenis material logam pintar yang akan kembali ke bentuk asalnya setelah mengalami deformasi akibat dipanaskan atau karena jika tegangan telah dihilangkan. Salah satu jenis SMA yang biasa digunakan adalah nitinol, yaitu gabungan antara nikel dan titanium. Fenomena ini biasanya disebut dengan shape memory effect atau efek memori bentuk, atau biasa juga disebut dengan super elastisitas. Material jenis ini bisa mengalami deformasi hingga beberapa persen tanpa mengalami kerusakan yang permanen. Lalu ketika tegangan dihilangkan dan suhu dinaikkan, maka material ini akan kembali ke bentuk asalnya tanpa seolah-olah telah mengalami deformasi. Bracing adalah suatu sistem pengaku atau penyangga struktur yang dirancang untuk menahan gaya lateral, seperti gaya akibat angin ataupun gaya gempa bumi. Dalam struktur bangunan, bracing biasanya berbentuk batang diagonal ataupun silang. Misalnya ada tipe X-brace, V-brace, ataupun K-brace yang dipasang pada rangka bangunan, terutama pada dinding ataupun kolom. Tujuan utama bracing adalah untuk meningkatkan kekuatan lateral struktur serta mengurangi perpindahan horizontal ataupun yang disebut drift selama terjadinya gempa. Dengan adanya sistem bracing, beban gempa dapat didistribusikan secara lebih merata ke seluruh struktur dan juga pondasi, sehingga mengurangi resiko kerusakan total. Selanjutnya adalah kelebihan penggunaan self-memory alloys dan juga bracing. Yang pertama yaitu kemampuan pemulihan bentuk atau self-recovery. Yang kedua yaitu penyerap energi yang efisien. Yang ketiga, dapat mengurangi kerusakan struktural. Yang keempat, kinerja seismik yang tinggi. Dan yang kelima, masa pakai yang lebih panjang. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya yang tinggi, kemudian ada desain yang kompleks. Yang ketiga, keterbatasan produksi dan standarisasi. Dan yang keempat yaitu sensitivitas terhadap suhu. Untuk konsep dari penggabungannya, penggabungan ini menciptakan sistem penahan gaya lateral dengan cara yang pertama, SMA sebagai komponen inti, itu seperti batang atau kabel SMA digunakan sebagai elemen kunci dalam sistem bracing untuk menyerap dan menyebarkan energi akibat beban seismik atau angin kencang. Yang kedua, sistem bracing canggih. Sistem ini dirancang khusus untuk mengakomodasi sifat superelastisitas SMA. Contohnya seperti bracing pengaku tekuk dengan inti SMA, atau bisa dibilang buckling restraint brace. Yang ketiga, kemampuan self-centering. Berbeda dengan material konvensional yang dapat mengalami deformasi permanen, di konsep ini SMA memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi awal setelah tegangan dilepaskan. Hal ini mengurangi kerusakan struktural dan meminimalkan pergeseran sisa pada bangunan pasca gempa. Untuk konsep yang terakhir yaitu peredam energi. Selain kemampuan self-centering, SMA juga dapat menyerap energi gempa melalui siklus histeresisnya. Proses ini membantu meredam getaran dan mengurangi beban yang ditransfer ke elemen utama struktur. Untuk keuntungan dari penggabungan smart memory alloy dan bracing, yang pertama, mengurangi kerusakan pasca gempa. Yang kedua, meningkatkan keamanan struktural. Yang ketiga, meningkatkan kinerja seismik. Dan yang terakhir, mengurangi biaya perbaikan. Untuk contoh penerapan dari penggabungan smart memory alloy dan bracing, yang pertama, sistem bracing hibrida. Penerapan ini menggabungkan SMA dengan elemen peredam lainnya, misalnya
gesekan atau fluida magneterologis. Untuk mengapa? Untuk mengoptimalkan disipasi energi dan kemampuan self-centering. Yang kedua, bracing dengan batang Smart Memory Alloy. Penggabungan batang SMA dan sistem bracing konsentris untuk meningkatkan diaktilitas dan kapasitas penyerapan energi, terutama pada bangunan rangka baja. Dan yang terakhir dari contoh penerapan penggabungan Smart Memory Alloy dan bracing yaitu struktur beton bertulang. Penerapan ini memiliki penelitian juga menunjukkan bahwa sistem bracing berbasis Smart Memory Alloy dapat diterapkan pada bangunan beton bertulang untuk meningkatkan kinerja seismiknya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bahan, alat, bahan, dan juga cara pemasangan sebuah bracing pada bangunan. Jadi saya akan membacakan beberapa alat yang digunakan seperti mesin las atau welding machine untuk menyambung elemen bajanya. Kedua itu ada obeng dan juga bor listrik untuk pemasangan baut ataupun sekrup. Ketiga adalah grinder dan pemotong baja, itu dibutuhkan untuk memotong profil sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan sesuai dengan gambar kerja. Ketiga, keempat maksudnya ada water pass atau teodolit yang untuk memastikan bahwa pemasangan tersebut atau sebuah alat bahan yang kita pasang itu sudah sesuai dengan posisi dan kemiringan yang ditentukan. Kelima ada tangga atau scaffolding, biasanya digunakan untuk pekerja untuk mengakses area-area tertinggi. Terus ada juga alat ukur atau meteran seperti penggaris baja untuk melakukan presisi dimensi. Yang terakhir itu ada alat angkat atau hoist, seperti juga ada crane kecil untuk mengangkat elemen-elemen seperti bracing, karena itu adalah bahan-bahan atau sebuah benda yang berat. Ada juga bahannya seperti baja profil. Di sini itu seperti ada yang L Angel atau C Channel atau hollow square, umum untuk struktur utama biasanya. Lalu ada plat baja untuk sambungan dan pengaku tambahan. Ketiga ada baut dan mur, baut high tensile atau HTB sesuai standar SNI untuk sambungan mekanisnya. Terus ada yang keempat ada las elektroda, yaitu seperti jenis E6013 atau E7018 atau sesuai kebutuhan yang ditentukan sesuai dengan kekuatan-kekuatan tertentu ya, yang bisa menopang. Terus yang terakhir atau yang keenam ada cat pelindung, biasa digunakan untuk melindungi besi atau baja tersebut dari terjadinya korosi dari karat. Terus selanjutnya adalah cara pemasangan yang telah saya dapatkan sesuai praktik lapangan. Secara singkatnya seperti pemasangan bracing baja, yang pertama persiapan lokasi sudah pasti, memastikan area kerja bersih dan aman, lalu menandai titik-titik pemasangan sesuai gambar kerja yang sudah diberikan. Kedua, pemotongan dan persiapan material. Pemotongan profil baja sesuai ukuran yang dibutuhkan, lalu membersihkan permukaan dari karat dan minyak. Ketiga, pemasangan bracing. Pemasangan bracing ini secara diagonal atau X. Jadi pada pembuatan kami menggunakan X ya, sesuai desain yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan atau goyangan dari bangunan tersebut. Lalu gunakan baut atau las untuk menyambungkan antara bracing dengan titik-titik penyambungan menahan bracing tersebut,
lalu memastikan sudut dan posisi sudah sesuai dengan gambar kerja yang diberikan. Yang keempat, pemeriksaan dan pengujian. Jadi setelah pemasangan itu kita harus melakukan pengujian seperti menjaga keamanan dari baut-baut tersebut dengan cara mengecek kekencangan baut dan kualitas las yang sudah dilakukan. Lalu ada juga menggunakan water pass untuk memastikan vertikal dan horizontalnya sudah sesuai dengan standar dan juga aman. Ketiganya itu lakukan uji tarik atau menguji sambungan yang telah ada. Kelima itu adalah finishing. Jadi finishing ini itu untuk menjaga sambungan atau bracing tersebut dengan pelindung sesuatu, lalu diaplikasikan dengan cat pelindung. Nah, cat pelindung ini menjaga dari korosi atau karat. Pada simulasi ini terlihat bahwa struktur bangunan tetap stabil meskipun mendapat getaran yang cukup kuat. Hal ini terjadi karena adanya penerapan SMA Bracing System, yaitu Shape Memory Alloy System, pada dua sisi bangunan yang dipasang secara diagonal membentuk X. Ketika getaran bekerja, elemen bracing dari material Shape Memory Alloy ini berfungsi untuk menyerap energi gempa dan menahan gaya lateral yang berusaha menggoyangkan struktur.